Halo semuanya. Terima kasih sudah menjawab. Saya harap semuanya yang hadir di sini baik-baik saja dan pastinya udah kenyang ya, walaupun mungkin makan siangnya agak lebih awal dibandingin waktu makan siang hari ini. Oke, siang hari ini saya, Benedikta, ingin berbagi cerita tentang perempuan dan bagaimana perempuan itu punya peran dalam menyelamatkan bumi kita. Teman-teman, seperti kita tahu bahwa ternyata saat ini kondisi bumi kita sedang tidak baik-baik saja loh. Pemanasan global, sampah, menjadi sebuah isu penting yang rasanya bukan hanya oleh kita saja perlu memikirkannya. Mungkin teman-teman juga tahu bahwa ternyata penyumbang sampah terbesar di dunia itu adalah perempuan. Kira-kira kenapa ya perempuan sebagai penyumbang sampah terbesar di dunia? Dan apa sih bentuk sampahnya? Kita tahu bahwa perempuan adalah makhluk spesial yang diciptakan oleh Tuhan. Kenapa makhluk yang spesial? Karena perempuan ketika masuk usia pubertas sampai dengan dia berusia kurang lebih 50 tahun akan mengalami yang namanya datang bulan atau kita lebih mengenalnya dengan menstruasi. Ketika perempuan mengalami hal tersebut, biasanya mereka membutuhkan apa? Pembalut. Ya, mereka membutuhkan pembalut. Seorang perempuan dalam periode menstruasinya sekitar 5 sampai dengan 7 hari membutuhkan pembalut sebanyak 20 sampai dengan 25 buah selama 1 bulan. Kalau kita hitung dalam 1 tahun, berapa jumlah pembalut yang digunakan oleh satu perempuan? Kurang lebih sekitar 250 buah pembalut sekali pakai yang digunakan oleh perempuan. Kemudian data yang pernah saya dapat dari hasil penelitian, ternyata satu orang perempuan itu menggunakan 16.000 pembalut selama rentang usia dari dia mulai mendapatkan menstruasi sampai dengan menopause. Bayangkan bahwa 16.000 pembalut itu akan berakhir di tempat sampah. Dan kalau teman-teman tahu, 16.000 pembalut itu setara dengan 16 ton sampah. Bagaimana menurut teman-teman dengan kondisi tersebut? Luar biasa ya. Sekarang saya mengajak teman-teman untuk membayangkan lagi 16 ton sampah pembalut sekali pakai yang mungkin dibuang di sungai, dibuang ke laut, dan kemudian mencemari air, tanah, bahkan biota-biota laut. Dan kita hidup di dunia ini memanfaatkan tanah, air, dan hasil laut. Bagaimana kondisinya? Lebih jauh lagi mungkin kita bisa berpikir, bagaimana dengan anak cucu kita? Ketika melihat kenyataan bahwa bumi kita sudah terpapar dengan sampah tersebut. Itu kalau saya mengilustrasikan baru dari satu perempuan. Itu tadi saya cerita tentang perempuan dengan lingkungan. Sekarang saya ingin coba berbagi lagi terkait dengan kesehatannya. Saya bukan orang kedokteran, tapi saya mencoba untuk mengangkat tentang kesehatan perempuan di balik pembalut sekali pakai yang mungkin selama ini rekan-rekan perempuan gunakan. Seringkali perempuan tidak menyadari bahwa pembalut sekali pakai yang kita gunakan itu memiliki atau mengandung bahan-bahan kimia yang berbahaya bagi tubuh kita. Di antaranya ada klorin dan dioksin, ada juga pemutih. Kalau kita menggunakan pembalut sekali pakai tersebut dalam jangka panjang,
Bagaimana efeknya bagi tubuh kita? Saya yakin perempuan-perempuan yang ada di sini pasti sering mengalami yang namanya iritasi atau bahkan merasakan infeksi pada masa-masa tertentu ketika menggunakan pembalut dalam jangka waktu yang cukup panjang. Selain itu, ada juga penelitian yang mengatakan bahwa dampak dari penggunaan pembalut sekali pakai itu bisa juga memunculkan terjadinya penyakit yang cukup berbahaya yang seringkali menjadi momok buat perempuan, yaitu adalah kanker serviks. Data dari WHO mengatakan bahwa sebanyak 490 juta perempuan di dunia terindikasi kanker serviks. Dan 80% berasal dari negara berkembang seperti Indonesia. Menurut rekan-rekan, bagaimana bicara tentang kesehatan dan pembalut sekali pakai? Data dan faktanya cukup jelas. Yang berikutnya, saya ingin bicara terkait dengan ekonominya atau keuangannya. Berapa banyak sih uang atau dana yang kita keluarkan untuk membeli pembalut sekali pakai tersebut? Tadi saya mencoba menghitung bahwa setiap perempuan menggunakan sekitar 250-an dalam 1 bulan. Dengan nilai pembelian 1 bulannya adalah sekitar 50 sampai dengan 100. Kalau kita coba kalikan dengan 1 tahun, berarti kita akan mengeluarkan uang sebanyak sekitar 2 juta lebih untuk pembalut sekali pakai dalam 1 tahun. Dan perempuan menggunakan pembalut tadi rentang usianya dari usia 10 sampai dengan 50 tahun atau sampai dengan dia menopause. Secara perkalian sederhana sekitar 50 juta lebih kita keluarkan untuk pembalut sekali pakai. Cukup banyak ya. Dan mungkin dari 50 juta itu kita bisa beli sesuatu yang lebih berharga untuk diri kita. Oke, sekarang saya ingin bertanya ke teman-teman. Dari 3 masalah yang saya sebutkan tadi, terkait dengan lingkungan, kesehatan, dan juga ekonomi, apakah itu menjadi sebuah masalah yang cukup serius dan perlu solusi? Rasanya kita harus mulai berpikir untuk mencari solusi atau alternatif bagaimana kita menyelesaikan masalah lingkungan, masalah kesehatan, dan juga masalah perekonomian ini. Kalau kita bicara tentang masalah lingkungan, adakah alternatif penggunaan pembalut sekali pakai yang jauh lebih aman dibandingkan dengan pembalut sekali pakai yang selama ini kita gunakan? Saya sebagai seorang aktivis perempuan dan juga bergerak di dalam pemberdayaan perempuan, sejak 2 tahun terakhir ini melihat bahwa ada solusi yang cukup baik bagi kita perempuan, yaitu penggunaan pembalut kain. Pembalut kain mungkin adalah sesuatu yang pernah kita dengar. Saya yakin mungkin orang tua, mama, oma, saudara kita yang usianya mungkin sekitar 50-60 tahun pernah menggunakan yang namanya pembalut kain. Zaman dulu menggunakan pembalut kain itu adalah sesuatu yang baik, tapi sayangnya belakangan karena orang berpikir secara praktis, maka orang mulai meninggalkan pembalut kain. Atau kalau orang tua kita mengatakan itu adalah namanya duk. Gitu ya. Tapi sekarang ternyata pembalut kain tampilannya cukup menarik dan juga praktis. Teman-teman bisa lihat di sini, ini adalah pembalut kain yang selalu ada di tas saya. Praktis dan mudah untuk digunakan. Kalau kita bicara tentang lingkungan, tentu saja pembalut kain ini tidak menimbulkan sampah. Kenapa?
Karena pembalut kain ini bisa dipakai berulang kali. Bisa kita cuci dan bisa kita gunakan kembali. Kalau kita merawat pembalut kain ini dengan baik, dia akan bertahan kurang lebih 4 tahun. Setelah saya hitung, setiap perempuan cukup memiliki 7 pembalut kain. Dan itu bisa digunakan selama periode mereka mengalami yang namanya menstruasi. Rasanya, kalau kita berhitung secara ekonomi, jumlahnya jauh lebih murah dibandingkan dengan membeli pembalut sekali pakai. Satu buah pembalut kain harganya sekitar 35 sampai dengan 40 ribu rupiah. Kalau setiap perempuan punya 7, berarti mereka cukup mengeluarkan uang kurang dari 300 ribu. Dan itu bisa digunakan selama kurang lebih 4 tahun. Bandingkan dengan yang 50 juta tadi ya, rekan-rekan sekalian. Karena dia tidak perlu dibuang, maka masalah sampah pembalut sekali pakai bisa terselesaikan. Yang kedua, terkait dengan kesehatan. Bagaimana pembalut kain ini bisa mencegah atau mengurangi resiko penyakit yang akan muncul pada organ intim perempuan. Karena bahan baku yang digunakan dari pembalut kain bukan dari bahan baku yang berasal dari kimia. Bisa digunakan dari bahan baku alami yaitu kain ataupun kaos. Dan bahkan mungkin kita bisa juga memanfaatkan dari bahan perca atau kain perca yang ada di sekeliling kita. Berikutnya terkait dengan hal ini, mungkin menjadi satu pemikiran oleh kita, bagaimana caranya kita mendapatkannya dan bagaimana cara kita memperolehnya. Saya bersama dengan teman-teman komunitas perempuan membangun aktivitas untuk memproduksi pembalut kain. Di sini kami berperan membantu perempuan untuk meningkatkan perekonomian mereka. Lewat pembalut kain, mereka mendapatkan penghasilan tambahan. Lewat pembalut kain, mereka memiliki pekerjaan. Menurut rekan-rekan, bagaimana solusi yang saya tawarkan? Rasanya ini bukan hanya buat kaum perempuan saja, tapi saya juga mengajak para pria, laki-laki, bapak, mas, om yang ada di ruangan ini mendorong ibu, istri, anak, saudara, sahabat untuk mulai beralih ke pembalut kain. Jadi, buat semua teman-teman yang ada di sini, khususnya para perempuan dan juga para lelaki yang mau membantu mengurangi resiko penyakit berbahaya, ajaklah untuk mulai menggunakan pembalut kain. Mari coba kita buat sebuah quote bahwa perempuan bisa menyelamatkan bumi lewat penggunaan pembalut kain. Akhir kata, saya ingin menyampaikan, selamatkan bumi kita, gunakan pembalut kain, kita menyelamatkan kesehatan reproduksi perempuan. Terima kasih.